Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow di saham-saham Big Bank, saham Raja, dan juga saham Ratu yang hari ini pertama kali listing dan langsung auto reject atas. Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi kita akan analisa 6 saham menarik ini menggunakan Stockbit Sekuritas, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk berinvestasi. Dan jika teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur yang lengkap yang ada di Stockbit, silahkan teman-teman daftar dengan link yang ada di kolom deskripsi ya. So, kita melihat hari ini Ratu ketika open market itu langsung auto reject atas ya 24-25% untuk hari ini. Dan kita lihat juga memang kemarin ya ketika pemesanan Ratu penjatahannya sangat kecil karena oversubscribe. Itu pun didukung dengan data hari ini ya, di mana dari order book saham Ratu di area bidnya itu dia tadi mencapai 13 juta lot ya untuk antriannya pas open market. Ketika close market antrian lotnya itu mencapai 11 juta lot. Jadi masih banyak nih investor yang mengincar saham Ratu dan juga mengantri ya guys ya di area bid. Nah, kita akan bahas potensi dari saham Ratu ini ya. Apakah besok bisa naik lagi dan bahkan mungkin bisa auto reject atas atau mungkin ya bahkan bisa arah berhari-hari atau berjilid-jilid seperti itu. Nah, tentu saja yang harus kita perhatikan pertama kali adalah transaksi dari underwriter-nya. Baik itu di hari pertama listing, hari kedua dan seterusnya. Jadi gini guys, underwriter itu kan adalah mereka ya yang mengantarkan sebuah perusahaan untuk sahamnya bisa diperjualbelikan di bursa efek alias IPO atau initial public offering. Jadi underwriter ini tentunya memiliki porsi yang cukup besar. Nah, underwriter dari Ratu adalah HP dan juga AZ. Jadi kita harus lihat nih di order book ya guys ya atau di bandar detektor yang ada di Stockbit karena di sini pun langsung disuguhkan guys ya secara rata-rata atau average itu ternyata ada normal accumulation dan tentu saja big akumnya itu dari top 1 gitu ya. Nah, jika underwriter-nya ini ternyata pas hari pertama listing itu ada jualan atau distribusi, itu artinya sebuah saham itu berpotensi tidak akan lanjut arah atau bahkan mungkin bisa sideways dan bahkan bisa terkoreksi. Tapi sebaliknya, jika underwriter-nya belum jualan atau bahkan dia kembali akumulasi, maka itu adalah sentimen yang sangat baik ya untuk teman-teman tetap hold dan underwriter-nya juga pasti akan lanjut hold seperti itu ya dan kemungkinan besar juga bisa arak lagi seperti itu guys. So kita lihat ya untuk Ratu apakah ada underwriter yang jualan? Ternyata tidak ada guys ya. Kita lihat ada YB yang akumulasi 6.300 lot sebesar 898 jutaan gitu ya di average 1.435 ya di closing hari ini. Dan kalau misalnya kita perhatikan, ternyata yang melakukan penjualan paling besar itu adalah investor retail. Ya ada XL, XC, PD, YP, GR, CC, NI, dan juga SQ. Nah, masing-masing itu adalah sekuritas yang biasa digunakan oleh investor retail, guys ya. So, tentu saja ini adalah sentimen yang sangat positif untuk teman-teman yang masih hold saham Ratu. Karena gini ya, meskipun penjatahannya kecil ya, itu sekitar ya 3 lot, 2 lot, 1 lot, bahkan ada yang tidak menerima penjatahan, guys ya. Akan sangat sulit untuk kita bisa membeli saham Ratu ketika pas open itu langsung arah ya. Ketika open langsung arah itu sebenarnya kita sulit ya untuk bisa mendapatkan saham Ratunya. Kecuali ya mungkin besok kebongkar arah ya sideways dulu atau mungkin koreksi dulu ya mungkin teman-teman bisa akumulasi kembali saham arah. Tapi karena kita lihat underwriter-nya tidak ada jualan dan ternyata yang distribusi adalah investor retail, kemungkinan besar saham Ratu akan arah lagi ya. Dan kita akan terus analisa untuk hari-hari selanjutnya guys ya. Apakah Ratu ini akan bisa mengalami 6 kali auto reject atas atau 6 kali ARA seperti saham yang di underwriterkan oleh HP ya di beberapa waktu sebelumnya. Itu ada itu ada DAS ya, sorry. Itu ada DAS dan juga ada cuan yang lebih lama. Seperti itu ya. Jadi untuk saham Ratu ini cukup menarik ya. Nanti kita akan bahas juga guys ya akumulasi yang terjadi di saham BBRI karena saya mendapatkan data yang cukup menarik nih dari kepemilikan investor asing di saham BBRI. Oke guys, jadi karena Ratunya ini banyak dijual oleh investor retail, saya yakin besok masih akan arah gitu ya. Sedangkan untuk saham Raja, kita lihat ya, memang kemarin sempat mengalami kenaikan yang cukup tinggi ya. Kemarin naik 16,3% itu di tanggal 7 Januari 2025.
Sedangkan hari ini tanggal 8 Januari, saham Raja mengalami koreksi 2,58% meskipun juga sempat naik ke area all time high-nya di 3.800-an. Tapi saham Raja close di 3.400. Lalu bagaimana besok? Apakah Raja ini akan lanjut koreksi atau malah bisa naik lebih tinggi lagi? Jadi untuk saham Raja hari ini close di Rp3.400 per saham dengan koreksi 2,5% dan kita lihat di Bandar Detektor Stockbit itu cukup netral. Kita lihat yang akumulasi ada NI, YP, CD, DR, dan beberapa investor retail seperti XL, SQ, XC, dan lainnya. Sedangkan investor asing cenderung jualan. Ya, AKBK di sini sebagai top seller, hari ini ada net sell asing sebesar 101 miliar untuk saham Raja. So, saham Raja teman-teman bisa tunggu di sekitar 2.800 atau di bawah 3.000 ya, jika teman-teman sabar menunggu Rajanya koreksi. Tapi kalau misalkan ya investor yang mengincar saham Ratu itu tiba-tiba pindah ke Raja, ya otomatis Raja pun ada peluang untuk bisa naik tinggi. Saham selanjutnya adalah saham BBRI ya guys ya. Seperti yang tadi saya katakan, kita pun akan membahas harga rata-rata dari kepemilikan asing ini. Jadi asing itu masih pegang berapa banyak sih gitu kan? Dan asing itu masih ada di harga berapa sih gitu ya? Nanti kita akan bahas guys. So untuk saham BBRI kita lihat hari ini ada sedikit kenaikan 1,24%, close di Rp4.080 per sahamnya. Untuk BBRI tanggal 8 Januari ternyata masih ada normal distribution ya, terutama dari mayoritas investor asing. Ya meskipun secara mayoritas memang masih ada net sell 73,14 miliar dari investor asing, tapi tentu saja ada investor asing lain yang melakukan akumulasi. Jadi meskipun ada net sell, itu tetap ada buying valuation guys. Ya, jadi misalkan teman-teman lihat nih, oh ada net sell nih ya, misal 73 miliar untuk hari ini. Bukan berarti semua investor asing itu jualan, tetap ada yang melakukan pembelian, tapi secara mayoritas memang cenderung net sell ya, karena buying valuation itu dikurangi dengan selling valuation yang lebih besar penjualan alias minus ya seperti itu atau memang net sell 73 miliar dan data yang saya dapatkan guys ya dari Bloomberg memang investor asing ini masih banyak ya memegang saham BBRI. Tapi ya secara average harga memang mereka itu punya di harga yang cukup murah. Untuk hari ini kan closing di Rp4.080 per saham. Nah, di sini saya ada data guys ya untuk Vanguard ya, untuk Vanguard kepemilikannya paling besar ya dari mayoritas investor asing itu 1,99% dengan harga rata-rata di 3.100-an. Jadi kalau misalkan BBRI bisa turun ke 3.500 ya itu bisa saja terjadi karena average mereka juga rendah gitu ya. Jadi 3 teratas atau 4 teratas yang memiliki kepemilikan ya terhadap saham BBRI itu mereka memiliki average di bawah 3.400 guys. 3.400, 3.100, ya 2.800, 2.900. Ada Vanguard, BlackRock, JP Morgan, lalu ada Bailey Gifford ya. Nah, sedangkan ada juga investor asing yang memiliki harga di atas harga average saat ini alias mereka minus juga nih. Ya ada Norges Bank ya, lalu ada T. Rowe Price Group ya guys, itu average mereka di 4.300 dan 4.600. Lalu ada juga Capital Group, itu juga mereka memiliki average di 4.800-an. So, ada 3 investor asing yang kita lihat masih minus juga ya di saham BBRI, tapi mayoritas atau investor asing yang memiliki porsi lebih banyak, mereka average-nya itu sangat rendah, bahkan ada yang di bawah 3.000 gitu ya. Jadi kalau misalkan BBRI turun lagi, ya itu bisa saja terjadi, tapi semoga saja tidak ya. Semoga bisa bertahan di level saat ini yaitu di 4.000-an. Jadi untuk saham BBRI ya kita lihat ya menjelang pembagian dividen final nanti yang diisukan memang akan dibagikan sebelum Lebaran ya atau sebelum Idul Fitri, ya semoga saja itu terjadi dan harga sahamnya semoga bisa lanjut naik lagi. Dan BBRI ini sudah mendapatkan persetujuan ya guys ya dari pemerintah atau dari OJK untuk membangun bullion bank ya atau mengoperasikan bullion bank atau bank emas seperti itu. Dan saya cukup setuju ya Indonesia ini harus memiliki bank emas sehingga Indonesia ini punya cadangan kekayaan yang dalam bentuk emas tersebut dan juga ya memang ditransaksikan jual beli kepada masyarakat gitu ya, dan masyarakat pun ya pada akhirnya akan berinvestasi juga ya guys ya, mereka juga akan membeli emas-emas fisik ya untuk hedging aset ya atau untuk mempertahankan kekayaan seperti itu guys. So jadi untuk BBRI ya meskipun ada normal distribution dan masih ada net sell asing, tapi kita masih optimis bahwa BBRI kemudian hari pasti bisa rebound kembali.
Selanjutnya kita ada saham BBNI juga. Untuk BBNI hari ini kita lihat sempat naik guys ya ke area high di 4.430 tapi close di Rp4.370 per saham. Hari ini di BBNI masih ada big distribution ya, terutama dari TP, YUZP dan juga AK dengan net sell 36,8 miliar. Tapi lagi-lagi investor asing ada yang akumulasi, ada RX, BKBQ, YPDX, CP dan juga FS. Jadi semoga saja dengan sideways-nya Big Banks ya di hari ini menunjukkan adanya tanda-tanda akumulasi dan bisa rebound kembali ya, karena memang sudah turun cukup dalam dan sudah turun cukup lama nih, sudah beberapa bulan ya, mungkin teman-teman juga merasakan floating loss. Tapi saya masih cukup yakin ya, tentunya untuk saham-saham Big Banks ini bisa rebound lagi dan semoga itu terjadi ya. Selanjutnya adalah Bank Mandiri guys. Untuk BMRI hari ini ada kenaikan 2,68% close di Rp5.750 per sahamnya. Kita lihat hari ini ada normal accumulation terutama dari top 3. Dan di sini ternyata ada RXYU dan juga ZP yang terpantau melakukan akumulasi. Sehingga Bank Mandiri ini ada net buy asing 75 miliaran. Jadi untuk teman-teman yang melakukan dollar cost averaging ya, ingat ketika turun teman-teman silahkan beli lebih banyak. 2 kali lipat boleh, 3 kali lipat boleh. Tapi ketika naik, teman-teman pembeliannya dikurangi atau mungkin teman-teman hentikan dulu pembeliannya ya, karena ya kita kan tidak tahu nih kapan Big Banks ini bisa naik lagi. Tapi ya target kita sih semoga sebelum atau menjelang ya pembagian dividen final, saham-saham Big Banks ini bisa kembali uptrend seperti itu. Tapi ya kita lihat mulai ada akumulasi kembali untuk saham Bank Mandiri ya, meskipun belum terlalu besar, masih di bawah 100 miliar untuk net buy asingnya. Selanjutnya adalah saham BBCA. Untuk saham BBCA hari ini kita lihat ya, ada kenaikan 1,57% close di Rp9.675 per saham. Dan kita lihat juga ada small accumulation, artinya ada akumulasi namun tidak besar ya. Akumulasinya dari RX, BB dan juga BK sebagai top buyer dengan net buy 24,3 miliar. Akumulasi 24,3 miliar ini memang rendah ya guys ya, tidak terlalu besar juga. So teman-teman ya silahkan yang mau cicil beli masih ada peluang nih untuk teman-teman bisa beli BBCA di bawah 9.800 seperti itu. Jadi memang dari data yang saya dapat guys ya, saham Big Banks ini masih digerakkan oleh investor asing. Selama investor asingnya belum ada akumulasi besar, ya saham Big Banks akan seperti ini, akan sideways bahkan mengalami koreksi. Tapi tentu saja investor asing pun masih banyak memegang saham Big Banks. Jadi masih ada peluang untuk saham Big Banks bisa kembali rebound ya. Oke, sedangkan IHSG ya, hari ini kita lihat ada sedikit koreksi 0,04% saja close di 7.080 dan kita melihat bahwa masih ada net sell dari asing ya, terutama untuk di market reguler itu 399 miliar. Nah, ini juga untuk semua saham yang ada di IHSG di market reguler ya, itu masih ada net sell. Tapi di market tunai dan negosiasi kita lihat ada net buy 45,3 miliar. Nah, ini biasanya harus kita telusuri lagi guys ya lewat media. Kira-kira asing ini dia ada, pembelian tunai atau negosiasi itu di saham apa gitu ya. Itu harus memang harus kita tracking lagi. Oke guys, cadangan devisa Indonesia melimpah ya, BI Rate mungkin bisa turun ya, semoga saja Bank Indonesia bisa menurunkan kembali BI Rate ya, semoga dan juga tentunya ini akan menjadi sentimen yang sangat positif untuk IHSG. Tapi kita pun melihat bahwa investor ini terus melepas obligasi pemerintah, mungkin cemas ya dengan kondisi APBN, cemas juga dengan kondisi ekonomi ke depannya, dan juga karena kemarin ada virus ya guys ya, ada virus HMPV yang katanya sih sudah ada sejak lama ya, tapi ya digaung-gaungkan sekarang juga ya, atau digaungkan sekarang ini jadi ya untuk menakut-nakuti juga mungkin bisa ya seperti itu. Tapi memang kita tidak berharap terjadi pandemi lagi. Sedangkan untuk rupiah hari ini ternyata mengalami pelemahan ya guys ya. Kembali melemah 0,12% ke level Rp16.242 per 1 USD-nya. Jadi untuk saham-saham Big Banks kalau misalkan besok ya masih ada koreksi, teman-teman silahkan beli lagi di harga yang murah ya atau dekat dengan area supportnya. Ya, jadi untuk saham Raja kita akan pantau, begitupun juga dengan saham Ratu ya. Semoga bisa auto reject atas lagi. Oke, sekali lagi untuk teman-teman yang ingin menggunakan fitur-fitur yang lengkap yang ada di Stockbit, silahkan teman-teman daftar ya dengan link yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.